Halo, perkenalkan, saya Ilham Nuansa dari Program Studi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Apa perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Arsitektur komputer mempelajari tentang atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer yang berdampak langsung pada eksekusi logis dari suatu program. Contohnya, set instruksi dan mekanisme input-output. Organisasi komputer mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contohnya, sinyal kontrol, antarmuka, dan teknologi memori yang digunakan. Apa 4 fungsi dasar komputer? Yang pertama adalah pengolahan data, bertujuan untuk mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Kedua, penyimpanan data. Penyimpanan data bertujuan untuk mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali untuk diolah. 3. Perpindahan data. Lingkungan operasi komputer terdiri dari perangkat yang berfungsi sebagai sumber atau tujuan data. 4. Kontrol. Unit kontrol mengelola komputer sumber daya dan mengatur kinerja bagian fungsionalnya sebagai tanggapan untuk instruksi. Explain the proposition computers technology now doesn't try to reach velocity too hard. Mengutip perkataan CEO AMD, Lisa Su, ia menyebutkan bahwa hukum Moore telah berlaku di dunia semikonduktor dalam 50 tahun terakhir. Namun, dalam 10 tahun belakangan, industri mulai terengah-engah untuk mengejar hukum tersebut. Ketika skala komponen chip semakin kecil dan mendekati ukuran atom, produsen merasa makin kesulitan untuk menggandakan jumlah transistor dan kemampuan memprosesnya, sehingga mereka pun kesulitan untuk menggandakan kekuatan chip tiap 2 tahun sekali. Namun, ia menyatat bahwa industri tengah mengembangkan komputasi baru menggunakan GPU seperti dilakukan Nvidia, meningkatkan software framework dan perangkat, dan mencari cara baru untuk mengembangkan sirkuit chip. Dan juga alasan produsen berhenti berkonsentrasi pada peningkatan kecepatan karena mereka tidak bisa lagi menginginkan prosesor dengan cukup cepat agar dapat berjalan. Semakin tinggi kecepatan clock, semakin banyak panas yang dihasilkan, dan mereka sekarang telah mencapai tahap di mana tidak lagi efisien untuk meningkatkan kecepatan prosesor karena banyak jumlah energi yang digunakan untuk mendinginkannya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.